Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarmu anak-anakku siswa kelas 7 SMP Negeri 44 Bandung? Hari ini adalah hari keempat kalian mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk materi hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana pembelajaran pada masa adaptasi kebiasaan baru karena kalian tidak datang ke sekolah. Nah, untuk itu materinya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Dadi Firdaus. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadi Firdaus. Anak-anak di sini dan teman-teman memanggil saya Abi Dadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, selamat datang di SMP Negeri 44 tahun pelajaran 2020-2021. Dan tahun pelajaran ini adalah tahun pelajaran yang sangat istimewa bagi kita karena kita ada di tengah-tengah kondisi yang saat ini sangat melanda dunia dan mengerikan serta sekaligus membuat kita bisa bertahan. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bersama dengan teman-teman Bapak Ibu guru, juga kepada anak-anak sekalian, dan tentunya dengan Bapak Ibu orang tua siswa. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pertama, dengan kondisi coronavirus disease 19 atau COVID-19 tahun 2020 ini, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita nikmati kondisi ini. Jangan sampai kondisi ini menjadikan kita serba sulit dan tidak bisa bergerak. Itu sangat tidak baik, karena kita sebagai manusia harus tetap bergerak, harus tetap mencari informasi, menemukan inovasi-inovasi baru agar kita bisa bertahan dan bisa mengalahkan ancaman virus COVID-19 ini. Hubungannya dengan pembelajaran di masa era COVID ini, kita harus mempunyai strategi yang lain. Maka strategi yang paling umum adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, teman-teman Bapak Ibu guru, semuanya berada di kelas masing-masing, di ruang masing-masing, tanpa harus bercampur. Yang kita kenal dengan work from home atau WFH, atau saya work from office. Untuk itu anak-anakku sekalian, setelah kita menikmati kondisi ini, kita berusaha untuk mencoba mencari informasi dan menemukan inovasi baru dan bagaimana cara belajar dengan baik. Yang kedua, anak-anakku sekalian, kita berusaha untuk belajar sebaik mungkin meskipun kondisinya seperti ini. Bagaimana kondisinya agar kita bisa belajar dengan tetap baik dan efektif? Bila kita dalam pembelajaran konvensional selama di kelas itu berada dalam satu kelas, yang dalam satu kelas itu dihuni oleh sekitar 30 sampai 40 orang, maka ini harus lebih diperkecil lagi. Bisa dibagi menjadi 5 atau 6 kelompok. Sehingga dalam satu kelas itu dari 6 kelompok itu terdiri hanya 6 orang atau 5 orang saja. Ini akan memudahkan para guru bisa membagikan informasinya dan menjadikan fasilitatornya sebagai guru yang mampu mengetahui persis kondisi anak-anaknya. Yang kedua, setelah pembagian kelompok yang lebih kecil dari kelas-kelas itu, maka intensitas anak-anak itu pun harus dikurangi. Yang tadinya belajar dari pagi sampai sore secara konvensional dengan pergantian guru meskipun tetap di kelas masing-masing, karena ini lebih mengandalkan pertemuan jarak jauh dan para siswa menggunakan berbagai perangkat, tentunya akan sangat membosankan bila anak-anak
dari pagi sampai sore bekerja, belajar hanya melalui perangkat tersebut. Sehingga dengan demikian perlu intensitas aktivitas anak-anak agar pembelajarannya lebih dikurangi dalam hal ini yang tadinya harus 7 atau 8 jam pelajaran, cukup saja 1 atau 2 pelajaran tetapi intensif. Yang ketiga, anakku dan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Ibu guru, tujuan utama pembelajaran terutama di masa Covid ini adalah yang paling baik memberikan pembelajaran project based learning atau pembelajaran berdasarkan project. Intinya Bapak Ibu memberikan project yang harus diselesaikan oleh anak-anak sekalian secara bersama-sama. Bagaimana cara menganalisis sebuah masalah, kemudian diukur dengan orientasi yang harus dicapai. Mereka nanti akan bisa menyimpulkan apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sana peran Bapak Ibu guru menjadi fasilitator. Tak kalah penting, orang tua pun membantu di sekelilingnya untuk menyiapkan berbagai hal yang bisa menjadikan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Nah, dengan demikian ini akan menghilangkan rasa jenuh dan tentunya justru sebaliknya akan menjadikan anak-anak menemukan banyak hal baru dalam pembelajaran tersebut. Yang berikutnya, tentunya alokasi waktu yang lebih banyak ini akan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh teman-teman, mohon maaf, yang slow learner. Slow learner itu artinya pembelajarannya tidak secepat teman-teman yang mempunyai daya tangkap lebih. Nah, ini akan menjadi sisi positif. Teman yang mempunyai kemampuan fast learner atau belajar cepat ini ditahan, harus membantu teman-teman yang slow learner atau pembelajarannya tidak begitu cepat, sehingga mereka karena bekerja dalam satu kelompok, maka kelompok ini harus selesai bersama-sama sebagaimana kita ada dalam sebuah sistem. Diibaratkan kita sebuah mesin motor, kita adalah salah satu dari satu gerigi yang ada. Tentunya gerigi yang ada ini harus berjalan sesuai dan berirama, sama bersama-sama semuanya. Yang berikutnya tak kalah penting, karena kita berpacu dengan kondisi yang ada, maka setiap kegiatan perencanaan harus dialokasikan waktu yang sebaik mungkin, efektif dan efisien. Untuk itu rencanakan dengan waktu yang tepat, dan kita harus tepat dengan waktu yang telah kita rencanakan. Bagaimana caranya? Biasakan untuk merencanakan, mengagendakan sesuai dengan waktu yang ada. Mudah-mudahan dengan trigger atau pengingatan dari waktu yang ada itu menjadikan kita bisa menceklis semua program yang ada, tidak ada yang tertinggal. Tentunya butuh waktu, butuh ketelitian, butuh saling mengingatkan. Disinilah teman-teman sekalian kita belajar untuk maju bersama, bekerja bersama, semuanya dalam kondisi yang penuh dengan ancaman, tetapi tidak harus kita tinggalkan, tidak harus kita hindari, melainkan harus kita jalani dengan sebaik mungkin dan kita hadapi bersama-sama. Yang berikutnya, teman-teman, Bapak Ibu, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, juga dengan orang tua, bahkan dengan anak-anak sekalipun harus tetap bekerja sama. Interaksi, saling berbagi, saling membantu, saling share informasi harus kita lakukan. Ketika kita tidak bisa menyampaikan hal-hal yang sama itu, maka kita berusaha agar kita mempunyai kemampuan dalam pertama menguasai teknologi yang ada. Dengan demikian kita ternyata dibantu dengan teknologi itu bisa menyampaikan semua ide yang kita miliki tanpa harus terkendala dengan waktu dan jarak. Mudah-mudahan kita semuanya
bisa melakukan ini dengan sebaik mungkin. Terakhir, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, juga Bapak Ibu orang tua, kita berada di zona nyaman kemarin-kemarin ini. Segala sesuatu hanya tinggal menerima, segala sesuatu hanya tinggal kita lakukan saja. Nah, sekarang kita harus membuat sendiri, mengadakan sendiri, melakukan sendiri, dan sebagainya. Untuk itu, nikmati, bikin suasana ini menjadi sangat menyenangkan. Tentunya ketika kita mempunyai perasaan senang, maka kita akan bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Tipsnya adalah sukai apa yang harus kita lakukan. Jangan hanya melakukan apa yang kita sukai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Anak-anakku sekalian, pendidikan di SMP Negeri 44 selalu mengedepankan nilai-nilai religi dan kekuatan karakter siswanya. Sebagai bekal mereka, anak-anak kita dalam mengarungi berbagai ragam kondisi seperti kondisi pandemi saat ini. Nah, dan kali ini kami yakin Ananda semua tetap kuat, tetap semangat, tetap kreatif, dan terus berinovasi dalam berbagai hal. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kalian akan menerima materi dari trainer ISQ Ibu Tika Nur Afia. Ini kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih kepada SMP Negeri 44 masih memberikan kesempatan kepada ISQ untuk membersamai SMP Negeri 44 dalam pembangunan karakter. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam rangka acara MPLS SMPN Negeri 44 Bandung. Sebelum mulai, apa yang akan kita lakukan? Ini dia. Silahkan teman-teman untuk melakukan ini dulu. Nah, senyum semuanya. Nah, silakan senyum 2 cm kanan, 2 cm kiri, yaitu senyum simetris ISQ. Dan kedua, salam semut. Apa yang dilakukan semut ketika bertemu? Mereka akan saling bersalaman. Tapi karena kita sedang virtual, salamannya pun virtual. Oke, jabatan kakak semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Karena insya Allah kakak, teman-teman, dan semua guru-guru, teman-teman pun yang ada di SMP 44 akan menjadi sahabat sejati selama 3 tahun ke depan untuk mengemban pendidikan di tingkat SMP. Oke, selanjutnya. Salam kenal, kakak adalah salah satu murid dari Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Kakak biasa dipanggil dengan Kak Tika. Alhamdulillah dari 2006 sampai hari ini bisa menemani teman-teman seusia kalian di seluruh Indonesia, bahkan di luar sana, untuk menyampaikan pentingnya pembangunan karakter. Oke, selanjutnya. Ngapain sih kita di sini? Nah, kalian mau ngapain nih pagi ini? Mau ngapain nonton video ini? Oh, coba ditanya. Siapa yang sudah hampir 4 bulan nggak kemana-mana? Nah, siapa yang kemarin wisudanya virtual? Hampir semua ya. Gimana perasaannya? Wah, kalau ditunggu jawabannya pasti sangat beragam. Apalagi sekarang berkumpul kurang lebih 300 siswa ya di SMP 44 ya. Oke, kalau kita berikan level, dari level 1 sampai level 10, kalau level 1 itu biasa aja, kalau level 10 itu sangat bosan. Kira-kira 1 sampai 10, di mana level kebosanan kalian pada hari ini? Wah, kalau kakak tunggu jawabannya pasti pun beragam. Mungkin bisa jadi banyak yang sudah sampai level 10. Nah, tapi setelah kita tanya ngapain sih kira-kira kita di sini dan apa sih yang harus kita lakukan ke depannya, kakak mengajak ini dulu nih. Nah, kita akan lakukan yang namanya GKF. Apa itu GKF? Gerak, kata, fokus. Sekarang semuanya duduk enak, tegak atau berdiri boleh, lebih baik berdiri kalau bisa berdiri. Nah, kita akan melakukan sebuah gerakan. Sekarang kakak tanya, setiap pagi bagi yang muslim, saat bangun tidur, apa yang pertama kali dilakukan? Nah, oke, ada yang bahasa Inggrisnya mungkin namanya nguliat ya. Nah, ada yang mungkin masih mager-mager di kasur. Oke.
Apa yang harus kita lakukan setiap pagi? Sebenarnya bagi orang muslim dan bisa dilakukan oleh siapa saja sebenarnya, pada saat pagi hari adalah waktu terbaik untuk menentukan apa yang akan kita dapatkan di hari itu dari waktu itu sampai seterusnya. Jadi, ketika bangun tidur, kita gerakan badan, kita tegakkan, dan kita katakan syukur. Kita bersyukur kepada Allah, bagi sahabat kami silakan menyesuaikan. Bersyukur kepada Tuhan, hari itu masih diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari. Kemudian ucapkan doa, bersyukur, dan fokus. Pikirkan akan melakukan apa hari itu. Dan pastikan fokusnya untuk sesuatu yang positif. Seperti hari ini, kita akan lakukan duduk yang tegak semuanya. Letakkan tangan kanan di bahu kiri. Kemudian katakan, hari ini saya putuskan, saya fokus, saya semangat, saya happy. Oke, ulangi lagi, lakukan. Tepukan tangannya di bahu kiri, katakan, hari ini saya putuskan, saya fokus, saya semangat, saya happy. Oke, tepuk tangan buat semuanya yang bisa tepuk tangan. Alhamdulillah. Setelah tubuhnya ditegakkan, setelah menyampaikan kata-kata positif, nah sekarang pertanyaannya, siapa yang ingin sukses? Katakan saya. Oke, sekali lagi, siapa yang ingin sukses? Katakan saya. Nah, ketika mengatakan saya dan mengangkat tangannya, itu pun adalah salah satu bentuk GKF. Jadi ketika kita menggerakkan tangan kita mengatakan sesuatu yang positif, itu akan terekam ke dalam otak kita, dikunci di dalam otak kita, dan itu pula yang akan menarik energi-energi positif, dan itu pula yang akan terjadi dengan teman-teman semua. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ingin sukses, sudah tahu caranya? Nah, gambarannya seperti ini. Kakak ingin mengajak kamu untuk memasak. Coba. Di sini kita punya 300 gram tepung ketan, 75 gram daun suji atau daun pandan, 2 sendok teh air kapur sirih, 100 gram gula merah, 1/4 butir kelapa parut, dan kukus selama dikukus selama 15 menit. Kira-kira menurut kamu mau bikin apa ini dengan bahan-bahan makanan seperti ini? Oke, selanjutnya Kakak akan berikan cara membuatnya. Aduk tepung ketan dengan air daun suji sedikit demi sedikit, masukkan air sirih. Kemudian aduk terus sampai adonan dapat dibulatkan sehingga seperti kelereng, isi dengan irisan gula merah dan bulatkan lagi. Didihkan air dalam sebuah panci yang besar, masukkan adonan ke dalamnya, tunggu sampai mengapung, angkat dan gulungkan dalam kelapa parut. Ada yang tahu? Kira-kira kakak bikin apa? Nah, ini dia. Klepon. Ada yang sudah pernah makan klepon? Atau ada yang belum pernah? Duduh teuing, minta beliin sama mamahnya ya kalau belum pernah. Oke, pertanyaannya. Ketika kakak berikan hanya bahan-bahannya saja, bisa jadi ada yang bisa menjawab, ada yang tidak. Tapi ketika kakak berikan cara membuatnya, mungkin beberapa dari kamu sudah bisa menebak membuat apa. Apa artinya? Ketika bahan makanan hanya diberikan bahannya saja tanpa cara membuatnya, kira-kira bisa jadi nggak makanannya? Oke, berarti ketika manusia ingin sukses tapi tidak diberikan tahu cara bagaimana itu untuk sukses, kira-kira bisa nggak mendapat kesuksesan itu? Sekarang kita cari tahu. Seperti halnya kue, manusia pun ternyata memiliki bahan baku. Kita perlu resep untuk sukses. Kita lihat ya. Ini dia. Manusia itu memiliki 3 bahan baku. Yang pertama adalah yang disebut dengan IQ. Apa itu IQ? Kecerdasan intelektual. Dan EQ. Apa itu EQ? Kecerdasan emosional. Dan SQ adalah kecerdasan spiritual. IQ adalah kemampuan untuk berpikir. EQ adalah kemampuan untuk merasa. Dan SQ adalah kemampuan untuk bisa mengetahui apa makna hidupnya. Nah, sekarang kita coba gali ya. Apa sih sebenarnya IQ? Oke, kita coba percepat, lebih mudah. Kakak akan perlihatkan ini nih.
Karena kamu lulusan SD, kakak akan gambarkan logikanya supaya lebih terbangun. Kita punya IQ, EQ, dan SQ. Sekarang yang pertama, IQ itu disimbolkan dengan gambar topi. Kemudian EQ disimbolkan dengan gambar sepatu. Dan SQ itu disimbolkan dengan gambar baju. Menurut kamu, kira-kira untuk sekolah, untuk mencapai kesuksesan dengan cara seperti ini, apa kira-kira? Keren nggak? Oh, ada yang kurang nih kayaknya. Kalau seperti ini, apanya yang bagus nih? Aha, betul. IQ-nya bagus. EQ-nya bagaimana? SQ-nya? Oh. Yang seperti ini nih contohnya, dia itu nilai sekolahnya bagus, matematikanya oke, sainsnya bagus, bahasa Inggrisnya apalagi, semua nilainya bagus, bahkan menjadi juara secara akademik di sekolah. Tapi kalau bicara sering menyakiti hati orang lain. Banyak yang seperti itu? Bisa sukses nggak kira-kira? No way. Yang kedua, kalau seperti ini, wah, ini sih IQ-nya yang bagus. Dia pinter, semua nilainya bagus. Oke, IQ-nya pun bagus, temannya banyak, semua orang senang main sama dia. Tapi, kalau disuruh sholat, banyak yang ditinggalkan. Disuruh ngaji, banyak alasannya. Kira-kira bisa sukses nggak? No way. Selanjutnya, ada juga yang seperti ini nih. Ternyata IQ-nya, EQ-nya, tapi SQ-nya bagus. Nah, seperti ini kenapa ya dia ya? Dia itu tipe orang yang selalu merasa dirinya paling benar. Merasa surga cuma buat punya dia. Menyalahkan semua ajaran orang. Iya sih, dia sholat terus, tapi sering menyalahkan ajaran-ajaran orang lain. Neraka, surga. Aduh. Seneng nggak dengan dekat-dekat orang seperti ini? Enggak ya? Oke, lanjutkan. Nah, berarti untuk bisa sukses, kita harus begini. Bagaimana caranya? IQ-nya keren, EQ-nya juga bagus, dengan teman-teman oke, dengan guru-guru semua baik, dengan orang tua apalagi, dan sholatnya pun tidak pernah tinggal. Ngajinya juga apalagi di SMP 44, nanti akan banyak sekali pembiasaan mulai dari Asmaul Husna, Duha, dan banyak lagi yang insya Allah itu pun menjadi bekal kamu untuk menghadapi 3 tahun ke depan. Oke, selanjutnya yang terakhir nih. IQ tinggi, apakah sudah pasti sukses dan bahagia? Banyak uangnya, banyak yang meninggal bunuh diri? Bahkan artis mungkin yang kamu tahu, banyak yang akhir hidupnya seperti ini? Apakah mereka kurang uang? Apakah mereka kurang fans? Kurang follower? Banyak pastinya. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Di akhir hidupnya mereka semua bunuh diri. Artinya apa? Ada yang hilang dari mereka. Apakah itu? Ya, mereka tidak bahagia. Kemudian apa solusinya? Solusinya kita memerlukan kecerdasan spiritual. Dari 3 motivasi yang kita miliki, dari yang hanya berbentuk fisik, untuk apa sih kamu sekolah, untuk apa sih kamu meraih juara, untuk apa sih punya teman banyak, untuk apa sih disayangi, apakah itu cukup untuk membangun kebahagiaan kamu? Ternyata yang harus kita cari adalah bagaimana tujuan hidupmu, apa makna hidupmu, kamu tahu kenapa aku harus belajar, kenapa aku harus sekolah, kenapa aku harus menyayangi guru-guru, teman-teman, dan orang tuamu pastinya. Apakah motivasi ini hanya sendiri-sendiri atau harus digabungkan? Oke, kita akan coba cari tahu. Ternyata 3 motivasi itu harus digabungkan. Dan apa yang menjadi sentralnya? Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada kisah seekor burung elang. Ada yang pernah lihat burung elang? Sudah pernah tahu kisahnya? Oke, sekarang kita lihat. Ini dia. Di antara burung-burung, burung elang mempunyai jangka hidup paling panjang. Dia dapat hidup sampai umur 70 tahun.
Tetapi untuk bisa mencapai umur ini, sang elang harus mengambil keputusan yang berat. Di umur 40-an, cakarnya yang lentur tidak dapat lagi mencengkram binatang buruannya untuk makanannya. Di umur 40-an, paruhnya yang tajam dan panjang menjadi bengkok. Sayapnya yang sudah berumur menjadi berat karena bulunya yang tebal hingga menjadi tertahan di dadanya dan membuatnya sulit untuk terbang. Dan sang elang hanya mempunyai dua pilihan, mati atau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Prosesnya mengharuskan sang elang terbang ke puncak gunung dan tinggal di sarangnya. Di situ sang elang mematuk-matukkan paruhnya ke batuan sampai paruh tersebut tanggal. Setelah tanggal, sang elang akan menunggu sampai paruh barunya tumbuh kembali dan kemudian dia akan menanggalkan cakarnya dengan cara yang sama. Ketika cakar barunya sudah tumbuh kembali, sang elang mulai mencabuti bulunya yang sudah berumur. Dan setelah 5 bulan berlalu, sang elang melakukan terbang perdana kelahir ulangnya dan hidup 30 tahun lagi. Apa pertanyaannya? Mengapa perubahan itu diperlukan? Seringkali untuk mendapat meraih cita-cita, kita harus memulai suatu proses perubahan dan kadangkala perubahannya dirasa berat. Seperti kali ini, 4 bulan di rumah, berat nggak? 4 bulan, hampir 5 bulan nggak bisa kemana-mana, bosen nggak? Bahkan 6 bulan ke depan, kita masih akan terus belajar online. Banyak nggak? Berat nggak kira-kira tantangannya? Tapi ini harus dilakukan nggak? Ya, perubahan yang mendadak seperti ini diperlukan ternyata adalah kuncinya untuk kamu lebih mudah lagi meraih cita-cita dan untuk lebih justru mendekatkan kamu kepada Tuhan. Kita harus berani dan mempunyai kemauan yang kuat untuk membuang kebiasaan buruk yang menghambat untuk meraih cita-cita. Sekarang pertanyaannya, dengan seperti ini, kamu masih punya cita-cita nggak? Dengan kamu tetap ada di rumah, tidak bisa kemana-mana, sekolahnya online, cita-cita kamu berubah nggak? Nggak. Dengan kamu harus tetap diam terus di rumah, apakah kamu jadi tidak bisa ngapa-ngapain? No. Ternyata Allah punya cara kenapa kita harus terus belajar online. Walaupun dengan tantangan yang terjadi, walaupun terasa berat, tapi ketika kita merubah respon kita, ternyata ini adalah cara kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Kalau boleh kakak cerita, 4 bulan di rumah, anak-anak kakak, terutama juga kakak, justru dari 10 cita-cita yang kami buat di tahun 2020, 3 cita-cita kami tercapai pada saat kami di rumah saja selama 4 bulan kemarin. Apa artinya? Ketika kita bisa merespon positif dari kejadian yang tidak bisa kita rubah, ternyata kita bisa mendapatkan output yang positif juga, yang ternyata di luar dari dugaan kita. Ini pun bisa kamu lakukan. 4 bulan sudah kemarin di rumah saja, dan sampai hari ini dan seterusnya 6 bulan ke depan, kamu pun masih terus harus di rumah saja, tapi ternyata ada hal yang banyak bisa kamu lakukan. Seperti tadi, kamu bisa merubah dengan cara GKF. Lakukan mulai hari ini dan seterusnya, setiap bangun tidur, dari waktu yang sudah Allah berikan, waktu terbaik di subuh, kalau bisa tahajud lebih bagus lagi, itu adalah waktu terbaik otak sedang dimaksimalkan oleh Allah. Lakukan di sana. Apa yang akan kamu lakukan hari itu? Kebiasaan apa yang bisa kamu rubah? Harus seperti apa supaya bisa kamu dapatkan? Ketika hari itu mendapatkan tantangan, rubah respon kamu menjadi positif lagi. Misalnya kuotanya low, oke, tidak apa-apa. Saya catat dulu apa yang mau saya tanyakan. Ketika ada kesempatan, tanyakan lagi kepada guru. Ketika hari itu mungkin kamu menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kamu harapkan, cari, rubah itu menjadi hal positif. Insya Allah itu membantu kamu untuk bisa mudah lagi mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kakak tidak bisa terlalu banyak, dan hari ini bisa kamu lakukan adalah setelah kamu memiliki cita-cita, ini dia.
Tentukan cita-cita kamu, gambarkan dengan detail, kamu ingin menjadi apa, kamu mau seperti apa. Setelah memiliki cita-cita, yang kedua adalah yakin berhasil. Sedikit saja terfikir di pikiran kamu, oh, bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Apalagi sekarang hampir setahun sekolah di rumah. Ah, bisa nggak ya? Nah, itu pun yang akan terekam di otak kamu, kamu tak mampu melakukan. Tapi ketika kamu yakin bisa melakukannya, kamu minta kepada Allah, berusaha dan berdoa, insya Allah itu pula yang akan kamu dapatkan. What you think, apa yang kau pikirkan, itu yang akan mendekat kepada kamu. Pernah kan terfikir, contoh, pengen bakso kayaknya ya, tiba-tiba tukang bakso lewat. Aha, itu masih urusan bakso. Bayangkan dengan sesuatu yang lebih besar. Kamu pengen jadi apa? Kamu ingin seperti apa? Nah, pertemuan selanjutnya kakak akan ajarkan lagi caranya bagaimana kamu bisa menggambarkan dengan detail apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu dapatkan, dan insya Allah dengan izin Allah, kalau kamu terus konsisten melakukannya, kamu bisa dapatkan itu semua. Kamu bisa dapatkan sharing-sharing dari kakak kelas kamu, mungkin teman-teman yang sekolah di SMP 44, dengan pembiasaan-pembiasaan yang mereka lakukan, mereka bisa menjadi seperti sekarang. Nah, untuk hari ini cukup itu saja. Kedepannya nanti ada sesuatu yang berharga lagi akan kakak coba bagikan. Mudah-mudahan satu hal yang hari ini didapatkan bermanfaat untuk kamu. Selamat berjuang, mulai hari ini dan seterusnya. MPLS 1 minggu ini bisa menjadi bekal kamu selama 3 tahun ke depan. Dan itu adalah sebuah langkah kamu lebih mudah lagi untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Semoga berikutnya kita bisa berbagi hal yang lebih bermanfaat lagi. Selamat berjuang. Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.